Halo podcast listener, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kembali lagi di podcast gue, podcast Dunia Cio. Kali ini gue akan membahas tentang ilusi, halusinasi, dan delusi. Oke podcast listener, selamat mendengarkan. Gue yakin teman-teman sudah pernah baca atau dengar istilah ilusi, halusinasi, dan delusi. Tapi ternyata artinya berbeda guys. Ketiga istilah tersebut akan gue bahas dan gue hubungkan antara diri kita dengan dunia gaib dan makhluk halus. Ketiga istilah tersebut sering banget digunakan untuk menggambarkan kondisi mental dan juga kejiwaan seseorang. Yang pertama, ilusi. Ilusi yang paling sering terjadi secara visual. Contohnya yang paling sering kita lihat di TV dilakukan oleh gelap. Kenapa bisa begitu ya? Sebab penafsiran panca indera kita yang salah. Ilusi bisa disengaja atau tidak disengaja, terjadi secara alami atau buatan manusia. Pada intinya sih, ilusi adalah membohongi panca indera atau tipuan untuk panca indera, sehingga panca indera menghasilkan apa yang dirasakan dan apa yang dilihat secara salah. Pertanyaannya adalah, apakah makhluk halus bisa menciptakan ilusi? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue bisa, karena memang tidak sedikit makhluk halus yang berusaha untuk membohongi dan menipu manusia dengan berbagai cara dan alasan. Misalnya nih ya, si A menceritakan pengalamannya melewati pohon yang dianggap angker. Dia bilang kalau dia melihat seorang wanita yang berdiri di bawah pohon. Terus si B menceritakan pengalamannya lewat tempat yang sama, pohon yang dianggap angker tadi. Dan dia bilang dia mendengar suara anak kecil yang menangis. Tapi setelah dicari, sumber suaranya nggak ketemu. Padahal kejadian dan cerita tersebut belum tentu benar. Maksud gue, bisa aja si A sama si B itu cuma bohong. Nah, menurut gue, hal ini yang dimanfaatkan oleh makhluk halus dengan cara menciptakan ilusi berupa penampakan kuntilanak yang memegang anak bayi, anak bayinya nangis, atau cuma ilusinya cuma berbentuk siluet atau bayangan aja. Ya bisa gabungan ke semuanya, bisa siluet terus ada anak bayi nangis, macam-macam seperti itulah. Yang kedua, yang berikutnya halusinasi. Pada dasarnya halusinasi itu tipuan yang dilakukan oleh otak kepada indera yang ada di tubuh kita sendiri guys. Dan sayangnya perasaan kita nih membenarkan hal tersebut. Halusinasi atau halu bisa terjadi dalam waktu yang singkat di sementara, tapi juga bisa dalam waktu yang lama dan terus menerus. Terus apa aja yang menyebabkan seseorang mengalami halu alias halusinasi? Yang pertama, minum obat-obatan psikotropika yang memberi efek seorang berhayal atau ngefly. Yang kedua, minum minuman beralkohol yang juga bisa mengakibatkan seseorang berhalusinasi. Yang ketiga, gas tertentu yang terhirup secara sengaja atau tidak sengaja yang merusak cara kerja otak kita dan mengakibatkan halusinasi. Yang keempat, kondisi tubuh yang teramat lelah, kurang istirahat, atau kecapean guys. Pada dasarnya sih, tingkat kesehatan dan kesadaran menurun, cara kerja otak gak optimal alias gak fokus, efeknya halu deh. Pertanyaannya lagi, apakah makhluk halus bisa membuat seseorang berhalusinasi, berhalu-halu? Kalau menurut gue ya, tapi kalau menurut teman-teman gimana? Bagi gue ya, makhluk halus itu nggak ada bedanya sama virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Pada saat tubuh kita lemah, pada saat kesehatan kita menurun, pada saat kita ketakutan, pada saat kita cemas, pada saat tingkat kesadaran atau fokus kita menurun, pada saat itulah makhluk halus memanfaatkan kondisi kita. Ya begitulah, virus sama penyakit nggak mungkin datang kalau nggak ada tempatnya.
atau nggak ada yang ngundang lah istilahnya kalau menurut gue. Contohnya misalnya kayak gini, ada orang jalan malam-malam, terus ada pohon kelapa yang sudah ditebang. Nah, pas dia lewat malam-malam, dilihat tuh, kok batang pohon kelapanya berubah ya? Kok jadi kayak ular ya? Ini batang pohon kelapa apa ular? Ada juga yang halu ngeliat makanan kayak misalnya mie goreng atau apa sejenis mie lah gitu yang bentuknya panjang-panjang itu berubah jadi cacing. Atau dia ngeliat selang berubah jadi ular. Atau dia dengar suara teko orang lagi masak air di dapur. Suara tekonya berubah jadi orang. Sama gak sih? Pada dasarnya objek itu ada, tapi karena mengalami halu, objek itu berubah jadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Next, yang ketiga, delusi. Kalau delusi itu dibilang sakit apa enggak ya? Soalnya menurut gue, orang yang delusi itu gak kelihatan sakit, tampak luarnya itu sehat. Terus yang sakit apa ya? Yang sakit adalah cara berpikirnya dan cara dia meyakini sesuatu yang salah. Orang delusi percaya dan yakin banget kalau dia habis mengalami sesuatu. Padahal hal-hal tersebut atau kejadian tersebut gak pernah kejadian atau itu gak nyata. Terus pertanyaannya, apa iya makhluk halus juga bisa menyebabkan delusi pada seseorang? Dalam menurutku bisa. Yaitu tadi tujuan para virus-virus penyakit itu sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti merusak manusia yang baik dan benar, dan menentang dan mengikuti apa maunya si virus-virus itu. Pernah nggak dengar seseorang mengatakan kalau dia itu titisan seorang raja, ratu, prabu, dewa, dewi, dewo, atau titisan orang sakti pada zaman dahulu? Kalau gue secara pribadi, gue pernah ketemu sama orang, ibu-ibu sih, dia bilang, saya titisan Roro Jonggrang. Hah? Apa maksudnya? Gue cuma kaget ngeliat dia ngomong kayak gitu. Terus, apa iya gue harus ngaku gue titisan Boyo? Terus, deket rumah gue, ada juga orang yang ngaku, cewek lagi nih, dia bilang, dia titisan Dewi Nawangwulan. Nah, terus gue bilang, oh mungkin karena dia sering begadang kali ya. Jadi Nawangwulan kan adanya malam hari, mungkin dia wanita malam. Gue juga pernah baca sih di salah satu apa ya, internet lah, pokoknya gue baca ya di Google, di mbah Google. Terus gue lihat ada orang yang ngaku titisan raja di daerah tertentu. Terus rata-rata orang yang ngaku titisan itu gayanya, sikapnya, tindaknya gak sesuai sama keadaan di sekitarnya, sama kehidupan atau kondisi masyarakat setempat. Kayak orang gila hormat, minta dihormatin. Aneh nih kalau gue bilang, dari pakaiannya, cara bicaranya, ya begitu deh, aneh. Maklum, delusi. Nah, gue juga heran nih sampai sekarang belum pernah ketemu sama orang yang ngaku kalau dia itu titisannya malampir, atau dia titisannya Grandong, atau dia titisannya Raja Buaya Darat. Gue dulu pernah kenal sama seseorang dari daerah Sumatera ya. Dia bilang dia sering ngobrol sama ratu di laut, penguasa laut dari Sumatera sampai Laut Jawa. Dia sering ngobrol, dia sering ketemu, terus dia sering curhat. Dan yang gue tahu, dia itu secara fisik dia itu sakit jantung. Ada nggak ya hubungannya dia sakit jantung terus menyebabkan dia jadi delusi? Tapi kalau gue sih nggak mikir ke arah itu, ke arah dia sakit jantungnya. Kalau gue simpulannya, ini orang delusi. Udah gitu aja sih. Juga pendapat temen-temen gue yang lain juga kayak gitu, kalau ini orang delusi. Nah iya, kalau enggak kenapa dia nggak minta obatin aja tuh? Dia punya sakit jantung kan sembuh. Biasanya kan penguasa ratu tuh, penguasa laut sakti lah gitu. Masa dia nggak bisa ngobatin dia punya penyakit ya nggak sih?
Oke teman-teman, kesimpulannya ilusi itu tipuan kepada indera sensor kita, halusinasi adalah tipuan kepada indera kita yang dilakukan oleh otak kita, dan delusi adalah penyakit karena dia meyakini sesuatu yang tidak nyata dan tidak pernah terjadi. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan podcast gue. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ngomong, belibet itu ngomongnya. Sekali lagi minta maaf. Tetap berpikir positif dan berbuat baik, tetap bersyukur dan bahagia. Biar apa? Biar para podcast listener bisa mendengarkan podcast gue yang berikutnya. Terima kasih. Salam Dunia Chill.